belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Pada mata pelajaran tematik, setelah PTS ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 1 ya. Pada tema 1 yang berjudul tugasku sehari-hari di rumah. Untuk yang pertama kita pelajari dulu ya muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang letak rumah kita. Nah, anak-anak, menggunakan kosakata tentang letak rumah. Kamu dapat membuat cerita loh tentang letak rumahmu pada sebuah denah. Saat kamu membuat sebuah cerita, kamu akan membuat atau menggunakan kosakata yang dipakai untuk menceritakan. Kosakata yang dipakai bisa sebelah kanan, sebelah kiri, maupun di depan rumahmu. Nah, kita perhatikan ya contoh denah yang ada di atas ini. Di atas sudah terlihat sebuah denah kan? Nah, untuk menyebutkan suatu rumah, misalnya pada rumah Mila yang di atas, perhatikan ya. Pada rumah Mila terletak di mana? Kita lihat di pintunya. Pintunya mengarah kemana? Di dekat jalan? Ya, di Jalan Pelangi. Sehingga rumah Mila berada di Jalan Pelangi. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan sebelah kanan rumahnya Mila terdapat apa? Kalian lihat ya, mana sebelah kananmu? Nah, ini tanganmu, ini tangan yang kanan. Sehingga sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Betul sekali. Nah, sudah bisa kan? Kalau sudah bisa, kalian pasti bisa untuk membuat sebuah denah. Denah rumahmu ya. Coba kalian buat denah rumahmu di buku tulis. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, selain kita harus mengerti tentang letak rumah kita, ada berbagai macam kegiatan di rumah. Coba kamu sebutkan apa saja sih kegiatan di rumah? Yang pertama, mencuci. Ya, mencuci ada bermacam-macam ya. Mencuci apa? Mencuci baju. Terus ada mencuci apalagi? Mencuci piring. Nah, itu mencuci. Kemudian ada banyak sekali kosakata lain selain mencuci. Kegiatan apa saja yang kita lakukan sehari-hari di rumah? Selain mencuci, ada menyapu. Kemudian menyiram tanaman, bisa juga. Nah, semua itu merupakan kosakata yang kita laksanakan di rumah untuk membuat suatu cerita. Kemudian anak-anak, ketika kalian pergi ke pasar, apakah yang sering kalian dengar kosakatanya? Misalnya, kosakata tentang uang. Ketika kamu ke pasar, pastikan sering sekali mendengar kata uang. Nah, uang itu apa sih? Uang itu merupakan alat tukar. Nah, ketika kita membeli, kita menggunakan alat tukar yang berbentuk uang. Kemudian, selain uang, yang sering kalian dengar ketika kalian ke pasar, yaitu boleh harga. Harga itu merupakan nilai barang yang ditentukan berdasarkan uang. Jadi nilainya berapa sih barang tersebut? Jadi harganya berapa barang tersebut? Itu merupakan kosakata yang kita temui sehari-hari ketika kita pergi ke pasar. Mudah kan menemukan kosakata? Nah, kalau kita paham tentang kosakatanya, kita pasti akan bisa membuat suatu cerita. Nah, setelah kalian tadi sudah mengetahui kosakata yang ada di sekitar kita, kalian pasti bisa menggunakan kosakata tersebut untuk membuat suatu cerita atau bahkan untuk menyusun sebuah kalimat. Dalam menyusun sebuah kalimat, kalian harus mengetahui arti dari kosakata yang ada ya. Contohnya, ketika Ustazah memberikan kalimat rumpang, dan ibu buah di pasar sayuran membeli.
Cobalah kalian membuat kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang pertama yang harus kalian tulis yaitu ibu, ya, ibu dulu. Kemudian setelah ibu, membeli. Setelah membeli yaitu buah. Setelah buah, dan sayuran di pasar. Jadi itu dia, kita harus mengetahui arti dari kosakata tersebut, baru kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang benar. Bisa kan untuk menyusun sebuah kalimat? Coba ya, nanti kalian bisa berlatih di rumah bagaimana cara menyusun kalimat atau membuat sebuah kalimat menjadi kalimat yang benar. Kemudian simak baik-baik ya. Ustazah akan membacakan suatu cerita yang ada pada buku Bu Pena pembelajaran 5 halaman 15. Dengarkan baik-baik ya. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap kita jaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Coba carilah kosakata yang Ustazah berikan sesuai dengan bacaan tadi. Contohnya apa kosakatanya? Yang mempunyai arti atau mempunyai makna lain, yaitu boleh kerjasama. Kerjasama merupakan bekerja secara bersama-sama. Kemudian apalagi? Ya, kerukunan bisa. Kerukunan yaitu sikap saling rukun atau kita saling membantu, tidak bertengkar dengan teman. Nah, itu namanya kerukunan. Kemudian selanjutnya kita akan menemukan kosakata yang ada pada lingkungan kita. Ada sebuah bacaan pada pembelajaran 6 halaman 18. Simak juga ya cerita yang berjudul Lingkungan Rumah Nenek. Meli mengunjungi nenek di desa. Di belakang rumah nenek terdapat pegunungan. Nenek Meli memiliki sawah dan kebun. Nenek menanam padi dan sayur-sayuran. Penduduk di sana sebagian besar adalah petani. Di dekat rumah nenek ada sebuah sungai. Meli senang bermain di dekat sungai. Bersama nenek, Meli sangat senang tinggal di rumah nenek. Itu merupakan contoh cerita yang ada di lingkungan sekitar, yaitu yang berjudul Lingkungan di Rumah Nenek. Berdasarkan cerita tersebut, kita bisa mencari kosakata. Nah, kosakatanya apa saja yang ada di cerita Lingkungan Rumah Nenek? Contohnya seperti apa? Sawah, boleh sawah. Sawah itu merupakan hamparan yang ditumbuhi oleh boleh padi atau untuk bercocok tanam. Kemudian apa lagi? Ya, sungai. Sungai merupakan tempat mengalirnya air. Nah, itu dia kosakata yang ada di lingkungan sekitar kita. Mudah kan menemukan kosakata di lingkungan sekitar kita? Semoga kalian bisa paham ya. Selanjutnya, kita akan belajar pada muatan PPKN. Pada pembelajaran PPKN, kita akan belajar tentang tugas-tugas kita yang ada di rumah. Nah, pembagian tugas di rumah nih, kalau di keluarga kita pasti ada ayah, ibu, adik, maupun kakak. Nah, ada yang laki-laki dan tentunya juga ada yang perempuan. Kalau ayah itu adalah laki-laki, kalau ibu yaitu perempuan. Nah, kalau kakak itu ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Sedangkan kalau adik kalian juga ada yang laki-laki dan pasti ada yang perempuan ya. Ya, setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, tugas tanggung jawabnya berbeda-beda loh. Tugas kita terhadap orang tua yaitu harus membantu mereka. Kemudian, misalnya membantu yang bagaimana sih?
membantu yang paling penting membersihkan rumah. Itu adalah hal kecil, tapi itu bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Yang paling penting nih, membersihkan tempat tidur ketika kita bangun tidur. Kemudian, kalau tugas kita terhadap saudara, kepada adik atau kepada kakak, yaitu misalnya membantu mereka untuk belajar. Misalnya kalian punya adik, tapi adik kesusahan dalam belajar. Tugas kita sebaiknya yaitu membantu adik belajar. Nah, kemudian dalam melaksanakan semua tugas yang ada, kita harus mempunyai sikap saling menghargai. Anak-anak, meskipun ada banyak sekali tugas yang ada di rumah, tugas-tugas yang ada di rumah itu banyak sekali keberagamannya. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya ibu tugasnya yaitu menyiapkan makanan. Kemudian ayah tugasnya apa? Pasti berbeda dengan ibu. Kalau ayah tadi menyiapkan makanan, ayah tugasnya membersihkan kebun, bisa. Kemudian kita sebagai anak, kita mempunyai tugas membantu orang tua atau membantu pekerjaan rumah. Ya, jadi berbeda-beda ya antara ayah, ibu maupun kita sendiri mempunyai tugas yang berbeda. Nah, karena tugas anggota keluarga itu berbeda-beda, setiap tugas dilaksanakan dengan cara kekeluargaan atau sesuai dengan kemampuan kita. Setiap anggota keluarga melaksanakan tugasnya dengan bekerja sama. Dengan berbagai tugas, semua pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan cara kerjasama. Jika pekerjaan diselesaikan dengan cara bekerja sama, itu merupakan contoh dari pengamalan Pancasila loh. Masih ingat kan pengamalan Pancasila? Nah, anak-anak, kita dalam melaksanakan tugas, kita harus mempunyai sikap adil dan sikap santun. Kita harus mempunyai sikap adil dan sikap santun itu kepada semua orang, terutama semua saudara kita dan teman. Dengan sikap yang adil dan sikap yang santun, kita akan disayang oleh teman dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita hendaknya bersikap santun dan adil itu kepada siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih manakah sikap yang kita laksanakan baik hanya dilaksanakan kepada satu orang saja, tidak boleh. Tapi kita harus melaksanakan sikap adil dan sikap santun itu kepada semua orang. Nah, sikap adil dan sikap santun tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-2. Contoh tersebut adalah perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran tematik kali ini. Kita sudah belajar 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Selanjutnya jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan ya. Dan sampai bertemu pada pembelajaran tematik mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.